Saya baru masih dengar. sakit tadi. Baru dengar. Makanya Rupanya saya langsung meninggal. Ya Allah. Nah, tadi adalah salah satu kasus di mana anak SD membunuh rekannya yang awal mulanya adalah pembulian. Mengapa anak SD yang seharusnya belajar bahkan bermain, kini mendapatkan kekerasan antar temannya? Mengapa menjadi pembulian di antara mereka? Mengapa mereka tidak dapat mengontrol emosinya? Nah, ketidakmampuan anak-anak untuk mengontrol emosi yang dalam kasus ekstrim dapat mengarahkan pada perilaku kasar atau bahkan pembunuhan. Biasanya disebabkan oleh kondisi faktor psikologis, lingkungan, dan biologis. Nah, pada faktor psikologis ada trauma pada masa kecil. Nah, anak-anak mengalami kekerasan fisik, emosi, atau seksual cenderung memiliki kesulitan dalam mengelola emosinya. Nah, selanjutnya adalah gangguan emosi atau perilaku. Dan yang terakhir adalah kurangnya relegasi pada emosi. Nah, anak-anak tidak diajarkan atau tidak mendapatkan bimbingan tentang caranya mengelola emosi, seperti merasa frustasi atau marah tanpa tahu bagaimana cara mengekspresikannya dengan sehat. Nah, pada faktor lingkungan ada seperti polusi, kekerasan dalam lingkungan rumah dan masyarakat. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh kekerasan sering menganggap agresi sebagai cara normal untuk menyelesaikan konflik. Selanjutnya adalah kurangnya dukungan emosional dari orang tua. Ketika orang tua tidak memberikan perhatian, kasih sayang, atau arahan yang memadai, anak mungkin merasa terabaikan sehingga mereka mencari perhatian dengan cara negatif. Selanjutnya adalah media dan teknologi. Peranan media yang menyampaikan kekerasan secara berlebihan dapat membuat anak menganggap kekerasan sebagai suatu atau yang dapat diterima oleh rekannya atau masyarakat lain. Nah, selanjutnya adalah faktor biologis. Di faktor biologis ini seperti ketidakseimbangan neurokimianya. Nah, ketidakseimbangan serotonin atau dopamin dapat mempengaruhi kemampuan anak untuk mengendalikan impuls dan emosi. Nah, selanjutnya adalah gangguan neuropsikologi, di mana anak-anak yang mengalami gangguan seperti ADHD sering mengalami kesulitan mengendalikan impuls mereka yang dapat memicu perilaku agresif. Nah, selanjutnya adalah kerusakan pada otak. Nah, cedera otak, traumatis, atau masalah neurologisnya tertentu dapat mempengaruhi area otak yang bertanggung jawab untuk mengendalikan emosi. Nah, tadi ada beberapa faktor penyebab anak tidak dapat mengontrol emosinya. Solusinya bisa dengan pendidikan dan pelatihan regulasi emosi. Nah, mengajarkan anak untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi adalah langkah awal yang penting. Seperti program sekolah dapat mengintegrasikan pendidikan emosi ke dalam kurikulum seperti melalui pelatihan social and emotional learning. Nah, ada juga teknik relaksasi. Ajakan teknik sederhana seperti pernapasan dalam, meditasi untuk membuat anak mengendalikan diri dengan mudah. Nah, selanjutnya adalah modeling oleh orang dewasa. Orang tua atau guru harus menjadi contoh dalam pengelolaan emosi dengan cara yang sehat. Nah, selanjutnya adalah interferensi psikologis. Terapi perilaku kognitif membantu anak mengenali pola pikir negatif yang mengacu kemarahan atau agresif dengan menggantinya dengan cara berpikir yang lebih kognitif. Selanjutnya juga ada terapi bermain di mana khusus anak-anak kecil terapi ini memungkinkan mereka mengekspresikan emosi dengan cara nonverbal. Terapi kekeluargaan fokus pada mengingatkan komunikasi dan hubungan antara anggota keluarga untuk mencapai lingkungan yang mendukung perkembangan emosi si anak. Mengatasi ketidakmungkinan anak mengontrol emosi memerlukan sinergi antar keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan dedikasi dini, pendidikan emosi secara dukungan psikologis dan medis yang tepat, anak dapat belajar mengelola emosi mereka dengan lebih baik dan mencegah perilaku agresif.